Ya, kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan pilih kami untuk boleh datang ke tempat ini. Karena kami tahu jika bukan Tuhan kami tidak bisa ada di sini. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga hari ini kami boleh ada di Gunung Nebo. Salah satu kisah bersejarah dalam Alkitab di mana Tuhan pernah melakukan sesuatu di tempat ini. Bahkan Musa juga hamba-Mu pernah ada di sini. Kami mengucap syukur kalau kami semua boleh ada di sini hari ini Tuhan. Kami mau beribadah, Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Terima kasih Bapa, kami percaya ketika Tuhan hadir, hadirat Allah hadir, maka terjadi sesuatu Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengar. Ya, kita sekarang ada di Gunung Nebo. Gunung Nebo ini bisa juga dulu disebut dengan ya Amon atau juga Edom, yaitu ada di sekitar sini. Bahkan ini juga kita tahu bersama salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus atau keturunan, garis keturunan, yaitu Ruth ya. Waktu kisah dari Naomi, dia berjalan ya pada waktu mengalami kelaparan, lalu mereka berpindah ke Moab, dan disinilah akhirnya anak-anaknya menikah, suaminya meninggal, dan Ruth dari Moab. Moab ini adalah satu negara yang tidak percaya ya, tidak menyembah pada Allah Israel. Dan pada waktu itu Ruth suaminya meninggal dan dia berketetapan hati untuk ikut dengan Naomi. Dan pada akhirnya Ruth menjadi nenek moyang dari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Tapi kita akan membahas ini ular tembaga. Buka bersama Bilangan pasal 21 ayat yang keempat mulai. Bilangan 21 ayat yang keempat, di bawah sana nanti saudara bisa lihat ya. Ada itu monumen ular tembaga. Setelah ayat yang keempat, baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau dan mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa, berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan memandang kepada, maka tetaplah ia hidup. Saudara ya, orang tanya gini, Bu, yang dibawa itu asli dari patungnya yang dibuat Musa? Nggak ada, yaitu cuma sekarang hanya ya sudah buatan duplikat. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan menyuruh patung itu dirobohkan sebab bangsa Israel sudah menjadikan itu berhala. Bangsa Israel itu setiap kali ada apa mereka pasti menjadikan itu berhala, mereka sembah. Kita lihat di sini ketika mereka itu bersungut-sungut, marah sama Musa, marah sama Tuhan. Setiap kali ada masalah yang mereka temui dalam perjalanan, mereka bilang lagi sama Musa, kenapa kamu bawa kami keluar? Mending kami jadi budak saja. Orang Kristen banyak begitu, ya Pak ya. Udah bilang mau ikut Tuhan, waktu ada masalah terus ngomong apa? Ya coba kalau saya nggak ikut Tuhan ya mungkin hidup saya nggak seperti ini. Pret. Ya, jangan saudara pantang mundur. Bangsa Israel itu begitu. Setelah mereka menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan, marah mereka bersungut-sungut sama Musa. Lalu Tuhan kirim ular tedung banyak, dan mereka mulai dipagut ular satu persatu dan mati. Ya, memang bangsa Israel itu keras kepala, tegar tengkuk. Lalu Musa berdoa, mereka akhirnya bertobat. Mereka bilang, Musa, kami sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap engkau. Tolong berdoa buat kami supaya ular-ular ini diungsikan dan kami tidak dipagut ular. Tapi Tuhan tuh luar biasa loh saudara. Tuhan tidak mengambil ular-ularnya toh. Ularnya tetap ada nggak? Tetap ada ularnya. Ya, saya juga pikir kenapa Tuhan gak langsung berfirman, oh iya hari ini juga ularnya saya tarik, tidak akan ada ular. Enggak tuh, tetap ada ular. Tuhan bilang, kamu bikin satu ular tembaga, lalu kamu taruh di tiang, berdiriin di situ. Siapapun yang dipatuk ular, kalau dia memandang kepada itu, maka dia pasti sembuh dan tidak mati. Kan Tuhan bisa aja langsung menghilangkan ularnya kan? Tapi kan enggak kan? Kenapa?
Karena Tuhan ingin melihat ketaatan bangsa ini. Ya, disuruh lagi sama Musa. Mereka kan sudah menghina-hina Musa ini. Kamu bilang, ayo. Jadi tetap ada yang tidak percaya juga. Walaupun sudah digigit, dia nggak mau menoleh ke tiang itu. Lalu dia mati. Tapi orang yang mau percaya dan taat, dia menoleh dan dia tidak mati. Saudara, seringkali ketika kita berdoa, Tuhan ambil masalah saya. Kenapa pergumulan saya terlalu berat? Tuhan kadang nggak ambil loh masalah itu. Ya, tapi dia mau melihat ketaatan kita. Bagaimana kita berespon ketika kita menghadapi masalah. Bagaimana kita terus mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya kalau saudara lihat nanti ular itu sekarang yang dijadikan lambang apotik. Ya, makanya itu kesembuhan saudara ya. Dan kita percaya saudara hari ini mungkin Tuhan gak ambil masalahmu. Tuhan gak ambil ular itu. Tapi dia izinkan. Ya, dan diizinkan digigit juga. Ya, tapi mereka yang menoleh akan disembuhkan. Hari ini mari pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Ya, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, mengikuti Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Justru semakin kita ikut Yesus, masalah makin iya toh. Saya cuma umpan loh ini. Ternyata banyak masalah ya. Iya, kenapa kita bilang kok ikut Tuhan makin berat? Makin berat karena gini, orang musuhin kita, orang jahitin kita. Dulu nggak masalah, saya bisa balas dulu lebih gila lagi. Tapi ketika kita ikut Yesus jadi masalah, kenapa? Aku nggak boleh balas loh. Sakit nggak? Sakit tuh. Nggak boleh balas, harus berdoa. Doakan dia, mintakan berkat. Berat nggak? Iya, kita pasti berdoa. Saya berdoa kok buat musuh saya, Bu. Oh iya saya doakan Tuhan pembalasanmu 7 kali lipat. Nah, itu orang Kristen begitu kan. Tapi kan Tuhan gak begitu. Makanya makin ikut Yesus itu makin berat. Dulu kita seenaknya aja mempergunakan harta kita, uang kita. Setelah kenal Yesus kan gak begitu. Ya, kita mikir sekarang begini, oh enggak boleh ya, Tuhan tuh maunya begini. Jadi memang semakin ikut Yesus, penderitaan tuh makin banyak. Karena kita ada dalam posisi mau mengalahkan kedagingan. Nah, ular-ular ini kan seperti kedagingan, saudara. Tidak hilang, sampai hari ini pun kita masih ada dalam daging. Tapi kan bagaimana kita mau taat sama firman Tuhan? Mata kita hanya tertuju kepada firman Tuhan. Kita mau melakukannya, maka kita akan terhindar, terluput dari setiap persoalan itu. Saudara, saya percaya bahwa kita dapat mengambil hikmah, dan ada peristiwa yang kedua juga di sini. Tadi Mutas juga sudah jelaskan di bus. Di situ nanti kita melihat Musa cuma sampai di situ. Kalau tempatnya itu benar-benar ini, saudara. Bayangkan loh, kita berada di tempat di mana Musa pernah ada. Alkitab itu sejarah, faktanya ada. Dan di sini juga tadi Mutas sudah ngomong dipercaya oleh 3 agama, saudara. Agama besar. Karena tercatat kisahnya di Al-Quran sama. Musa cuma sampai di situ. Nanti kita akan lihat di belakang situ. Lalu di situ dia lihat tanah Kanaan itu, Yeriko di sebelah sana. Ya, besok kita akan masuk di Yeriko, di sana hijau penuh dengan anggur, dengan ya perkebunannya luar biasa. Akan ada perbedaan. Tapi Tuhan bilang cuma sampai sini Musa. Kamu gak bisa masuk. Bahkan Musa pernah memohon, kenapa Tuhan? Izinkan aku. Ya, tapi Tuhan bilang gak bisa. Kamu akan mati di sini dan engkau akan dikuburkan bersama nenek moyangmu. Dan Musa, saudara, saya tuh bayangkan ya kalau saya jadi Musa, gimana saudara ya? Kadang-kadang kita ini pelayanan kan berharap dapat berkat dari Tuhan, tapi dia tahu loh, dia nggak boleh masuk tanah perjanjian, tapi dia setia sampai akhir hidupnya loh. Seringkali kita sama Tuhan hitung-hitungan kan, kalau nggak gini saya nggak mau Tuhan. Tapi Musa itu luar biasa. Satu hal yang saya belajar dari Musa, bayangkan cuma minta masuk aja Tuhan bilang nggak, akibat dari satu kesalahan kecil dari Musa. Pada waktu itu Tuhan bilang ketika bangsa itu marah, memang bangsa Israel ini, padahal Alkitab berkata Tuhan itu memilih Musa untuk membawa bangsa ini karena Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Tidak ada orang di bumi ini seperti Musa itu. Ya, suami saya nomor 2-nya Musa lah. Orang Solo. Ya, nyaris tak terdengar. Terima kasih Pak, upahmu besar di sorga Pak. Dan di bumi juga Pak. Kalau di sorga kelamaan. Di bumi juga. Jadi saudara, Alkitab bilang Musa itu dipilih Tuhan. Udah orang paling lembut hatinya di seluruh bumi loh dipilih Tuhan. Bayangkan itu bisa emosi juga hadapi bangsa itu.
Ya, mereka bersungut-sungut marah. Akhirnya Tuhan berfirman pada Musa, kamu perkatakan kepada gunung batu itu, arahkan tongkatmu dan ngomong, keluarlah air. Waktu mereka marah-marah karena nggak ada air. Tapi Musa emosi. Ya, ternyata orang yang paling lembut hati juga bisa emosi, saudara ya. Dan akhirnya dia nggak ngomong keluarlah air, tetapi dia pukul. Dan itu ternyata menjadi satu penyebab ketidaktaatan Musa kepada Tuhan. Ya, nggak tahu maksud Tuhan itu apa. Pokoknya Tuhan nggak mau lah kamu bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Kalau kita melihat dari sini betapa kekudusan Tuhan itu luar biasa, saudara. Dan sehingga akhirnya Musa sampai hari ini, saudara, kita tahu sejarah mencatat dia tidak boleh masuk. Cuma sampai di situ. Jadi saudara lebih dari Musa, saudara besok bisa masuk. Amin. Musa nggak bisa masuk loh. Padahal ini orang-orang nggak sabar ini. Ya dulu toh. Sekarang sudah. Insya Allah ya. Iya, cuma Tuhan yang tahu ya. Jadi saudara ya, kita bersyukur loh, Musa nggak bisa masuk tapi kita bisa masuk. Besok kita akan lihat tanah itu. Dan saya percaya banyak hikmat yang kita bisa dapat dari tempat ini. Kita bersyukur, setidaknya pasti kita bisa menginjakkan kaki di tempat di mana Musa pernah ada. Sekali lagi saya bilang, ke Israel bukan karena ada uang, ya, bukan karena ada waktu. Ada orang punya waktu nggak punya uang, ada orang punya uang nggak punya waktu. Saudara punya waktu dan punya uang. Anda lebih dari pemenang, luar biasa ya. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau percaya bahwa ketika ada hadirat Tuhan, mereka yang memandang kepada ular itu, mereka tidak mati. Demikian juga kami percaya, mujizat ada di sini Tuhan. Kami yakin dan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami mau itu terjadi di hidup kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau izinkan kami ada di sini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Dia yang mengizinkan kita ada di tempat ini, menikmati segala kebaikan Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dari tempat ini kami boleh belajar. Ketika bangsa itu bertobat, Musa meminta agar Tuhan meluputkan mereka dari ular-ular itu. Tuhan tidak menarik atau mengambil ular-ular itu, tapi Engkau membuat satu tanda untuk melihat ketaatan mereka kepada Tuhan, kepada Musa sebagai hamba-Mu. Tuhan, kami juga belajar hari ini. Mungkin hari ini masalah itu masih ada, pergumulan kami masih ada, bahkan seringkali kedagingan kami yang selalu ingin menyeret kami
kami untuk jauh dari Tuhan itu masih ada. Namun kami mau seperti bangsa Israel, mereka yang memandang kepada tanda itu, mereka akan diluputkan oleh Tuhan. Kami juga mau hari ini Tuhan menetapkan hati untuk memandang kepada Kristus saja. Apapun masalah persoalan kami mau tetap melihat kepada Kristus yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Kami mau memandang kepada firman-Mu Tuhan yang terus memberi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua yang ada hari ini. Beri kami hati yang mau senantiasa taat kepada Tuhan. Bergumul dalam pergumulan apapun, Tuhan kami mau tak percaya bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami berdoa buat tempat ini, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, para romo, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kalau nanti juga kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan buat tempat ini, Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan perjalanan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin.